Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat box ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Baik, pertanyaan yang pertama dari Rifa di Jakarta dari UI. Pak, untuk PPh pasal 25 yang pendapatan tahunan di atas 50 miliar, kalau rugi tidak kena PPh, dan kalau di bulan selanjutnya pendapatannya di bawah 50 M, apakah akan mendapat fasilitas lagi? Terima kasih. Silakan Pak Nurholis Ya, untuk menjawab. terima kasih Bu Rifa atau Pak Rifa ya ini ya. PPh 25 yang pendapatan tahunan di atas 50 M, tapi ternyata rugi. Maka ya tentunya rugi nggak ada pajaknya. Pajak penghasilan, pajak yang dikenakan dari penghasilan ya, bukan pajak atas kerugian. Maka rugi jangan pernah bayar pajak ya, kecuali kita ikhlas betul gitu ya. Tapi jangan bayar pajak, nggak ada kewajiban ya. Dan kemudian kalau bulan selanjutnya ternyata pendapatannya di bawah 50 M, apakah dapat fasilitas? Ya dapat. Ya, dapat fasilitas ya. Kan itu jaminan dari pasal 31E. Diskon 50% dari tarif normalnya. Ya, begitu ya Bu Rifa. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Astayasa dari Bali, dari Bank BPD Bali. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perlakuan atas koreksi pembentukan cadangan berdasarkan PSAK 24? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perlakuan terhadap pengenaan bea materai di perbankan? Apakah betul terhadap perjanjian kredit, maka terhutang bea materai per lembar halaman yang diparaf? Ya, baik. Terkait dengan pembentukan cadangan, memang akuntansi ini kan sangat dinamis ya. Si akuntansinya mengikuti perkembangan akuntansi internasional ya. Tetapi kalau untuk aturan pajaknya tetap mengacu kepada pasal 9 ayat 1 huruf C tadi, PMK 81 dan seterusnya. Dan selama tidak ada perubahan, maka ketika ada perbedaan nilai antara cadangan yang dibentuk versinya akuntansi dengan versinya pajak, ya pasti akan menyebabkan timbulnya koreksi fiskal, ya, koreksi fiskal, ya. Jadi nggak mungkin tidak ada koreksi, pasti ada koreksi fiskal. Jadi apapun nanti metode perhitungan versi akuntansi pakai PSK 24 ataupun yang lain, misalnya nanti ada perubahannya, maka acuannya ya dengan aturan pajak itu. Ketika selisih, ya harus selalu ada koreksi, ya. Jadi patokan akuntansi dan patokan pajak memang itu berbeda. Ya harapannya ke depan mudah-mudahan aturan pajak itu mengacu kepada aturan akuntansi. Kalau kita lihat sejarah dari pembentukan cadangan, kalau di aturan yang pertama itu di tahun 2000 ya, kalau nggak salah ada keputusan Menteri Keuangan terkait cadangan, di sana mengatur di sana bahwa pembentukan cadangan versi pajak itu mengacu kepada otoritas moneter sebetulnya. Nah, OJK ya, kalau sekarang OJK. Nah, OJK mengatur penggunaan cadangan seperti apa ya kita ngikuti OJK nanti. Ya, kalau OJK ngikuti akuntansi maka pajak akan ikut OJK nanti. Tapi selama aturannya sudah ada. Nah, saat ini aturan yang ada adalah PMK 81 atau PMK yang sudah dirubah lagi menjadi PMK 217 ya kalau nggak salah ya. Nah, itu yang dipakai. Perbedaan antara nilai itu ya harus nanti ada koreksi fiskal. Selalu akan ada koreksi fiskal ya. Kemudian yang kedua terkait bea materai di perbankan. Apakah betul perjanjian kredit terhutang bea materai? Ya, memang di Undang-Undang Bea Materai yang lama tahun 85 ataupun yang baru kemarin disahkan oleh DPR, sama ya, salah satu objek pajak dari bea materai adalah tentang perjanjian. Nah, apakah harus setiap lembar dibuat materai? Tidak perlu. Terhutang atas satu perjanjian saja, cukup di belakang saja, kemudian ditandatangani, diparaf, silakan. Ya, terutangnya hanya atas satu paket. Kalau 1000 lembar, ya cukup satu bea materai saja. Yang nanti kan aturannya 10.000 kan ya. Ya, jadi tidak perlu setiap lembarnya ada bea materainya, dan setiap lembar diparaf itu agar mengetahui seseorang itu sudah membaca. Ya, itu bukan aturan pajak. Ya, aturan pajak hanya mengatur bahwa perjanjian itu merupakan objek dari bea materai. Ya, oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari Inge, Padang Sidimbuan. Pertanyaannya, apabila kita sudah memiliki NPWP, apakah kita wajib melaporkan SPT dan membayar SPT walaupun kita belum memiliki pekerjaan? Terima kasih. Ya, baik Bu Inge. Jadi salah satu kewajiban memiliki NPWP itu adalah, syaratnya adalah
terpenuhinya syarat subjektif dan objektif. Ya, jadi syarat subjektif itu adalah bahwa kita termasuk di undang-undang sebagai pihak yang ditunjuk untuk membayar pajak kalau ada objeknya. Siapa dia? Orang, badan, ya, orang atau badan. Nah, kalau Bu Inge sebagai orang pribadi, secara subjektif sudah terpenuhi syaratnya. Nah, yang kedua adalah ada nggak objeknya nih? Kalau nggak punya objek, lah kenapa kita bikin NBWP? Harusnya kita tidak perlu membuat NBWP. Tapi kalau sudah kejadian punya NBWP-nya, maka konsekuensinya akan mengikat. Konsekuensi NBWP adalah mereka memiliki kewajiban melaporkan penghasilannya. SPT itu tidak hanya penghasilan saja yang dilaporkan, ada penghasilan, ada harta, ada hutang. Tiga hal ini harus kita masukkan dalam SPT kita. Nah, kalau penghasilannya tidak ada, ya bisa saja kalau kita mau lapor SPT, maka penghasilan kita nol, nihil, nggak apa-apa. Hartanya ada, utangnya mungkin juga ada. Loh, dari mana kita bisa nyicil utangnya? Ya mungkin dari orang tua, dari saudara-saudara, silahkan, itu bukan objek pajak ya. Lalu sebaiknya kalau memang kita tidak punya aktivitas penghasilan, maka kita punya hak untuk melakukan proses permohonan non-efektif NBWP kita. Ya, kita ajukan NBWP kita non-efektif sehingga kita tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT lagi. Nah, begitu nanti ada penghasilan, kita bisa aktifkan lagi. Dengan cara apa? Dengan cara buat laporan, otomatis sudah aktif. Ya, demikian Bu Inge. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Handoko di Kediri dari BPR Arta Pamenang. Mohon izin bertanya, bagaimana kaitan dengan AIDA atau agunan yang diambil alih? Penjualan AIDA apakah dikenakan PPN? Mengingat agunan tersebut adalah aset bank. Ya, terima kasih Pak Handoko ya, mengenai AIDA, agunan yang diambil alih. Jadi ketika ada nasabah pinjam 100 juta ya, dia mengagunkan tanah dia. Tanah dia seharga 200 juta misalnya. Kemudian pinjamannya macet, sudah ada treatment tidak bayar, akhirnya 200 juta diambil alih oleh bank, dianggap kreditnya lunas. Ya, ini yang namanya AIDA. Nah, AIDA ini tentunya kan tidak kemudian jadi aset tetapnya si bank ini. Bank ini kan dalam rangka penyelesaian kredit. AIDA ini adalah untuk dalam rangka penyelesaian kredit. Masih dalam rangka koridor jasa keuangan sebetulnya. Nah, ini yang ada permasalahan di kantor pajak ya. Ada SE-nya kalau nggak salah SE 121 tahunnya 2009 atau 10 ya. Di sana mengatakan jenis-jenis transaksi yang terutang PPN di perbankan, BPR atau bank umum. Salah satunya adalah transaksi pengalian AIDA. Ya, AIDA. Karena Undang-Undang PPN mengatakan setiap terjadi penyerahan barang kena pajak, maka ini akan menjadi objek PPN. Setiap penyerahan barang kena pajak. Cuman di Undang-Undang PPN ada aturan lagi. Siapa yang harus memungut PPN dari penyerahan barang kena pajak itu adalah mereka yang omsetnya, yang peredarannya, yang penjualan AIDA-nya misalnya, itu sudah melebihi 4,8 miliar. Jadi secara aturan pajaknya, kalau AIDA ini misalkan Januari kita jual AIDA dapat 500 juta. Februari jual AIDA dapat 1 miliar, 1,5. Kemudian bulan Maret, ya Maret jual AIDA 3 miliar, ya 1,5 tambah 3, 4,5 miliar. Nah, ketika bulan Agustus total penjualan AIDA-nya sudah 4,8 miliar, ya SE tadi mengatakan bulan berikutnya setiap penjualan AIDA harus mengenakan PPN. Ya, ini kalau kita diperiksa oleh teman-teman di kantor pajak, dia akan melihat nih. AIDA dalam setahun itu berapa nih? Kalau melampaui 4,8, ada potensi akan dikenakan PPN. Apa dasarnya? BPR kita atau bank kita ya dianggap melakukan penyerahan barang kena pajak, jualan aset dianggapnya. Seperti perusahaan-perusahaan yang lain yang jualan mobil, ya jualan tanah, properti misalnya, dianggap seperti itu kita. Ya. Nah, kemudian saya pernah mendapatkan satu keputusan di pengadilan pajak yang mengatakan bahwa pengenaan PPN atas AIDA ternyata dibatalkan oleh hakim. Kenapa? AIDA itu dalam rangka penyelesaian kredit, masih dalam koridor jasa pelayanan keuangan dari perbankan. Sehingga pernah kejadian diperiksa, kenakan PPN atas AIDA, kemudian dia mengajukan keberatan ditolak, mengajukan banding, akhirnya hakim memutuskan bahwa wajib pajak tidak layak dikenai PPN atas AIDA. Karena AIDA ini adalah satu prosedur untuk menyelesaikan kredit. Kredit ini termasuk jasa layanan keuangan.
Undang-Undang PPN mengatakan di pasal 4, tidak termasuk objek PPN adalah salah satunya jasa keuangan. Nah, AIDA ini penyelesaiannya oleh hakim mengatakan termasuk dalam koridor pemberian layanan jasa keuangan yang tidak kena PPN. Maka temuan ini akhirnya dibatalkan. Ya, menurut saya ya seperti itu. Seperti pendapat Pak Hakim tadi, bahwa ini masuk dalam koridor penyelesaian kredit. Beda halnya kalau dari AIDA tadi, akun AIDA masuk ke asetnya bank misalnya. Ya, dari akun AIDA, akun aset lain-lain masuk ke aset tetap misalnya. Nah, kalau aset tetap nanti akan kena pasal khusus di dalam Undang-Undang PPN ya. Nah, itu bisa masuk kalau di situ. Kalau masih dalam AIDA saja tidak akan dikenakan lah ya, menurut saya begitu. Ya, Pak Handoko, terima kasih pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ari dari BPR Jogja. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah PPh final bunga deposito yang dipotong oleh BPR terhadap nasabah, depositonya dilaporkan juga dalam SPT tahunan BPR atau hanya dalam SPT masa 4 ayat 2? Pertanyaan yang kedua, apakah pendapatan bunga kredit dari nasabah tetap diperhitungkan dalam PPh badan tahunan? Terima kasih, silakan Pak Nurkolis. Ya, baik. Apakah PPh final bunga deposito yang dipotong oleh BPR kepada nasabahnya dilaporkan juga dalam SPT tahunannya BPR? Ya, tentunya tidak. Jadi SPT itu ada dua jenis ya, ada SPT untuk menghitung pajaknya bank sendiri, itu yang di SPT tahunan ya. Kemudian ada juga SPT yang untuk melaporkan kegiatan pemotongan pajak kepada nasabah atau kepada karyawan atau kepada pihak lain. Ya, itu namanya SPT masa. Ada masa pasal 21, masa pasal 4 ayat 2, masa pasal 23. Nah, khusus untuk pembayaran bunga deposito kepada nasabah, ya dilaporkannya di SPT pasal 4 ayat 2. PPh Badan BPR tidak perlu melaporkan itu. Ya. Oke. Yang kedua, apakah pendapatan bunga kredit dari nasabah tetap diperhitungkan dalam PPh tahunan badan? Ya, diperhitungkan di situ. Ya, karena tidak termasuk kategori, saya sampaikan tadi bahwa ada dua jenis penghasilan yang tidak perlu dihitung pajaknya di SPT. Satu, penghasilan yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai non-objek pajak. Ya, bunga dari nasabah tidak masuk kategori ini. Yang kedua, penghasilan itu ditetapkan oleh undang-undang pajak sebagai penghasilan yang sudah kena pajak final. Ya, bunga dari nasabah itu bukan masuk kategori ini. Ya. Nah, yang final itu adalah kalau misalnya BPR misalkan dipotong oleh bank yang lain. Nah, ini banyak kejadian nih. BPR investasi menempatkan dana di Bank Mandiri misalnya. Bank Mandiri kasih bunga. Nah, oleh Bank Mandiri kita dipotong nih. Pasal 4 ayat 2. Gara-gara apa? Namanya tabungannya nama direksi misalnya. Nah, Bank Mandiri menganggapnya ini perorangan, ini bukan bank ya. Nah, kalau seperti itu masuk kategori PPh final, ya itu yang harus dikeluarkan tadi. Yang saya bilang tadi, ada yang non-objek dan ada yang sudah kena pajak final, ya. Baik, Bu Ari. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Nasdar Jakarta. Saya ingin bertanya, apakah ada fasilitas pajak bagi perbankan terkait beban bunga dan pembayaran angsuran pokok pinjaman yang tidak dilunasi dalam aspek akuntansi dan pajak? Ya, baik. Terkait dengan fasilitas pajak ya, bagi bank yang terkait beban bunga dan pembayaran angsuran pokok yang tidak dilunasi. Tidak dilunasi berarti macet, ya, macet. Ya. Intinya pajak itu mengacu kepada aturan akuntansi. Ya, akuntansi bilang apa, pajak ngikut. Kecuali nanti pajak mengatur sendiri. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP mengatakan kalau cara menghitung pajak itu mengikuti standar akuntansi yang lazim berlaku, kecuali nanti Undang-Undang Pajak mengatur lain. Ada kalimat seperti itu. Ya. Nah, saya sampaikan di awal tadi, di dalam slide kita, di sana ada mengenai aturan akuntansi yang mengatakan bahwa untuk kredit yang NPL, ya itu kan pengakuan pendapatannya bisa ditunda. Ditunda itu berarti apa? Ini fasilitas pajak, tidak perlu dikenai pajak dulu. Ya. Kemudian di PSAK juga sama, ada aturan itu. Kemudian di aturan pajak pun di SE Dirjen Pajak tadi yang saya sampaikan di slide tadi juga mengatakan hal yang sama.
Jadi untuk kredit yang NPL, bahkan yang macet yang nggak dilunasi itu, nanti pengakuan pendapatannya diakui saat betul-betul diterima. Kalau nggak pernah diterima, ya itu jadi biaya, boleh dibiayakan. Jadi fasilitasnya melalui pembiayaan dari kredit yang tidak dilunasi itu. Ya, oke. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Yoga Adityawira dari BPR Gianyar. Izin bertanya, apakah cadangan pembentukan untuk penempatan antar bank, apakah bisa diakui sebagai biaya? Silakan Pak. Baik Pak Yoga, jadi di undang-undang tadi pasal 9 ayat 1 huruf C, ya, di sana yang dikatakan yang bisa dibentuk cadangannya adalah piutang, ya, piutang yang diberikan kepada nasabah, piutang, ya, piutang, bukan penempatan bank pada pihak lain, piutang kepada nasabah. Di PMK 81 juga ditegaskan kembali bahwa yang bisa dibentuk cadangannya adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Jadi undang-undang mengatakan hanya pinjaman saja, hanya KYD saja. Ya PMK juga mengatakan hanya KYD saja. Ya maka secara akuntansi silahkan diakui sebagai biaya. Waktu kita melaporkan SPT, menghitung SPT kita, ya kita harus rela untuk melakukan koreksi fiskal atas cadangan, atas penempatan ABA itu. Ya, otomatis nanti kalau ada pembalikan ya, pembalikan cadangan ABA misalnya, dibalik jadi penghasilan, ini kita drop juga. Biayanya nggak boleh diakui, kemudian penghasilannya pun juga jangan diakui. Jadi semua terkait dengan penempatan ABA itu tidak boleh diakui di dalam aturan pajak, baik biaya cadangannya maupun pembalikan penghasilannya. Ya, jadi sudah fair lah ya, gitu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Wiwit dari BPR Jualita Trenggalek. Untuk cadangan dalam perhatian khusus mulai Desember 2020 dibentuk 1%. Apakah perhitungan pajak pasal 29 harus dikeluarkan? Silakan Pak. Ya, jadi terkait dengan aturan POJK yang baru ya, terkait dengan perubahan pembentukan cadangan yang ternyata di aturan pajak belum mengikuti. Ya, mestinya pajak mengikuti. Dulu yang aturannya 0,5%, 10%, 50%, 100% itu pajak ikuti BI. Ya, nah ketika OJK ini merubah, tentunya pajak juga harus merubah. Nah, karena pajak belum merubah, maka setiap akhir tahun nanti kita sesuaikan dengan aturan pajak. Kita ngitung ulang nih, versi pajaknya berapa. Ya. Nah, selisihnya itu harus kita lakukan koreksi. Ya. Jadi untuk SPT kita tunduk aturan pajak yang ada. Nah, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat akan mengikuti aturan OJK yang baru. Ya. Mungkin itu Mbak Wiwit ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Reni di Tangerang dari BPR Haryarta Sedana. Kami ada produk tabungan yang memberikan paket. Pada periode berjalan, kami mencadangkan biaya untuk pembelian paket tersebut. Namun pembelian paket biasanya dilakukan pada tahun berikutnya. Yang jadi pertanyaan kami, apakah cadangan biaya yang kami bukukan tiap bulan dapat diakui sebagai biaya? Mengingat kami pasti akan menggunakan biaya tersebut untuk pembelian paket nasabah. Terima kasih. Ya, baik Bu Reni ya. Bu Reni, tadi saya sampaikan bahwa mengenai biaya yang boleh dikurangkan sesuai aturan pajak itu menganut prinsip realisasi. Kalau sudah terrealisasi kerugiannya, kalau sudah terrealisasi belanjanya paket itu, memberikan paket itu kepada nasabah, baru boleh diakuinya di situ. Jadi ketika kita mencadangkan setiap bulannya itu, ketika akhir tahun masih muncul cadangan, karena baru terrealisasinya di Januari misalnya, maka nilai cadangan sampai dengan Desember harus dikoreksi, koreksi fiskal. Secara akuntansi silahkan, tetap ya di situ, nggak usah dikoreksi pembukuannya. Secara akuntansi tetap ya. Nanti di SPT akhir tahun nilai cadangan sampai Desember itu harus kita koreksi positif. Nah nanti tahun berikutnya nih bulan Januari ketika ada realisasi ya. Secara akuntansi nggak ada biaya itu. Nanti di SPT tahun berikutnya ada koreksi negatif senilai berapa nilai paket itu. Katakan nilainya 100 juta, itu kita biayakan. Secara akuntansi nggak ada biayanya, secara pajak ada biayanya. Ada koreksi negatif. Ya, positif di tahun ini, negatif di tahun berikutnya. Begitu. Ya. Ini berlaku juga untuk cadangan yang lain-lain. Jadi cadangan yang bisa dibentuk itu hanya cadangan atas kredit. Itu saja. Yang lain harus kita koreksi. Kalaupun tiap bulan kita ada, di akhir tahun kalau masih ada harus dikoreksi. Ya, harus ya dibalik, dihabiskan. Ya, begitu.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Siti Nur Khotimah dari UMBY. Izin bertanya Pak, bagaimana sesungguhnya perlakuan perpajakan atas biaya bunga cash pooling? Wajib pajak memiliki posisi saldo negatif sehingga wajib pajak harus membayar biaya bunga kepada perusahaan induk atas pinjaman dana melalui mekanisme cash pooling. Karena saya membaca kasus ada wajib pajak menyatakan bahwa biaya bunga cash pooling merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Namun, menurut otoritas pajak, sistem cash pooling tidak dikenal dalam perpajakan Indonesia, sehingga atas biaya bunga cash pooling yang dibayarkan tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Silakan Pak. Ya, jadi intinya pengakuan sebuah biaya di aturan pajak itu kan menganut prinsip formal materialnya, terpenuhi apa tidak. Formal misalnya, apakah ada dasar hukumnya, ya. Kenapa kita membayar itu? Ada perjanjiannya, ya. Kemudian layak nggak kita membayarkan bunga itu? Misalnya ternyata kita tidak mendapat manfaat apapun dari biaya bunga yang kita bayarkan, maka kantor pajak tidak akan mengakui di situ. Jadi intinya ada biaya, ada manfaat. Apalagi ini ada perusahaan induk, ada grupnya kan. Siapa tahu yang kita bayarkan bunga ini yang mendapat manfaat adalah pihak lain. Nah, jadi pemeriksa harus mengkaji itu. Ketika biaya bunga yang kita keluarkan, manfaatnya itu kita yang menerima, maka itu tidak ada larangan untuk menjadi biaya. Boleh. Ya. Asal ujungnya adalah untuk mencari penghasilan, 3M ya. Mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan. Boleh ya. Amin, ya. Apalagi ini kaitannya adalah perusahaan induk, perusahaan anak. Ya, bisa jadi yang kita bayar bunganya, yang terima manfaatnya adalah perusahaan induk di sana. Maka ini nggak boleh jadi biaya. Itu mungkin alasan dari teman-teman di kantor pajak untuk mengoreksi itu. Ya. Silakan Mbak Febri, lanjut. Bagaimana menurut Bapak mengenai kisah sengketa pajak BCA yang pada tahun 2002 Dijen Pajak Ya, bagaimana menurut Bapak mengenai kisah sengketa pajak BCA yang pada tahun 2002 Dijen Pajak menerbitkan sebuah SP3 atau surat perintah pemeriksa pajak untuk memeriksa laporan keuangan BCA. Hasil laporan tersebut menghasilkan koreksi yang membuat BCA merasa keberatan atas koreksi tersebut, yaitu mengenai laba fiskal BCA. Bahwa laba fiskal BCA menurut SKPN PPH atau Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan adalah 174 miliar. Jumlah ini berbeda dengan pandangan Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa laba fiskal BCA adalah 6,7 triliun. Terkait hal tersebut, ada koreksi dalam laba fiskal BCA senilai 5,77 triliun. Silakan Pak Nur. Ya, Mas Fernando dari Medan ya. Jadi memang dulu saya sempat mengkaji masalah-masalah ini, udah lama sekali ya. Jadi saya memang agak lupa kasusnya. Tapi kesimpulan dari kajian saya adalah BCA tidak salah menurut saya. Ya, walaupun angkanya sangat spektakuler ya. Saya melihat bahwa transaksi ini transaksi murni perbankan. Ya, saya memang agak lupa kasusnya seperti apa, tapi kesimpulan saya BCA tidak salah, menurut saya ya, nggak salah ya, karena itu kerugian yang timbul itu karena memang transaksi dari perbankan. Kalau nggak salah dia menjual kreditnya kepada pihak lain dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah ini kan secara pajak tidak ada larangan sebetulnya, asal harganya itu harga yang wajar ya. Jadi saya mohon maaf ya Mas Fernando tidak bisa menyampaikan detail materinya seperti apa kasusnya karena sudah lama saya kaji agak lupa. Nanti silakan Mas Fernando boleh share secara pribadi ke saya, case-nya seperti apa nanti saya akan sampaikan, kalau perlu nanti saya akan buat rekamannya di YouTube nanti ya terkait dengan kasus ini. Silakan sampaikan data-datanya ke saya, insya Allah saya akan kaji ya. Tapi intinya saya pernah mengkaji ini dan saya menganggap BCA tidak salah ya. Dan putusan dari Pak Dirjen Pajak itu, walaupun H-1 sebelum deadline, itu saya melihat itu benar, ya benar menurut saya. Ya, terima kasih Mas Fernando. Baik,
Pertanyaan yang selanjutnya dari Asep Bunyamin dari Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Mohon izin bertanya terkait dengan pungutan pajak atas makan dan minum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Apakah perlakuannya seperti apa? Apakah dikenakan PPh pasal 22 saja atau PPh pasal 23 dan atau pajak restoran? Ketika instansi pemerintah tersebut membeli makan dan minum nasi kotak. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, baik. Ini memang banyak masalah ya di lapangan ya, terkait dengan kalau PPh 22 dan 23 itu sudah tidak begitu masalah ya, karena apa? Karena pasal 22 itu kalau untuk membeli jasa ya, barang ya, pasal 22, kalau pasal 23 itu jasa. Nah, permasalahannya adalah pembelian nasi kotak itu dianggap catering atau jasa catering atau kita beli makanan, beli barang ya. Itu yang jadi masalah ya. Pokok masalahnya adalah itu, dianggap jasa atau dianggap barang ya. Baik. Kalau pasal 22 itu berarti barang. Kalau pasal 23 itu jasa. Nah, pertanyaannya, kalau instansi pemerintah itu membeli nasi kotak di satu restoran misalnya. Pertanyaannya, itu termasuk jasa catering atau kita beli barang ya. Jawabannya ada pada definisi jasa catering. Definisi jasa catering itu diantaranya adalah pesanan yang kemudian mereka menyediakan plus peralatannya di tempat kita. Ya, itu masuk jasa catering. Itu ada di definisi pajak daerah atau di definisi tentang PPh 23. Kemudian pajak restoran misalnya. Ya, ini agak beda ya. Kalau pajak restoran kan wajib siapapun yang mengkonsumsi barang itu harus bayar pajak restoran. Maka kalau kita belinya di restoran ya akan kena 10%. Bukan PPN tetapi pajak restoran. PPN-nya bebas, tidak ada. Karena restoran dikecualikan dari pengenaan PPN atas produk makanan yang dia jual. Nah, jawaban pastinya adalah kalau membeli makan dan minum ini, maka pengenaannya adalah PPh pasal 22. Kita beli barang, kita bukan beli jasa. Ya, beda halnya kalau kita pesan makanan, kemudian orang itu datang ke tempat kita, ada mejanya, ada tempat sajiannya, kayak catering begitu, prasmanan begitu, ini masuknya jasa. Ya. Kalau kita ngambil di restorannya sendiri, ini kita beli barang. Ya. Begitu kira-kira pemisahannya ya. Kalau pajak restoran harus bayar kalau kita belinya dari restoran. Ya. PPN tidak perlu karena bukan objek PPN. Begitu Pak Asep. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Iwayan Eko Yuwana dari Sanggau dari BPR Mitra Prima Lestari. Bahwa persyaratan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto umumnya sangat sulit dipenuhi bank karena perkara penagihannya harus diserahkan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau KPKNL. Yang notabene cara atau upaya tersebut relatif berbiaya mahal dan penyelesaiannya memakan waktu lama. Apakah cara atau upaya lain tidak diakomodir oleh Fiskus bahwa dalam PABPR saat ini ada pos pemulihan PPAP terhadap kondisi piutang yang membaik? Apakah Fiskus secara fair belum dapat mengakomodir hal ini? Silakan Pak. Ya, baik. Jadi sebetulnya ya Pak Wayan, ada pilihan ya, ada pilihan. Jadi syarat untuk yang piutang yang bisa dibiayakan atau hapus tagih tadi ya. Yang pertama kan itu sudah dibiayakan di jurnal, ini paling gampang. Yang kedua membuat daftar nominatif siapa saja orang-orang yang dihapus. Ini juga gampang ya sebetulnya ya, cuma buat daftar, nama orang, alamatnya, berapa nilai kreditnya ya. Nah yang susah yang ketiga ini, dan ketiga ini boleh pilih salah satu sebetulnya, dipilih yang paling mudah ya. Nah kalau tadi kan disampaikan harus menyerahkan perkara penagihannya ke pengadilan, ini kan repot. Maka di aturan yang baru diberi pilihan. Yang kedua misalnya, ada perjanjian kedua belah pihak antara bank dengan nasabah bahwa piutangnya dihapus. Karena hapus tagih ini ya. Kalau hapus buku kan nggak mungkin nih. Baru hapus buku kita buat perjanjian, kamu tak hapus piutangnya, kan nggak mungkin ya. Jadi yang kedua pun nggak mungkin ya. Menyerahkan perkara penagihan ke pengadilan berat, susah ya. Nilai biayanya lebih tinggi daripada kreditnya gitu ya. Yang kedua, perjanjian dua belah pihak ini juga nggak mungkin, baru hapus tagih, hapus kredit ya. Yang ketiga, ada pernyataan dari debiturnya bahwa
utangnya dihapus. Nah, ini juga nggak mungkin juga yang diketahui oleh kita BPR-nya, kan nggak mungkin juga. Yang keempat, ini publikasi. Nah, ini yang dianggap paling ringan sebetulnya, publikasi kepada penerbitan umum ya, bisa media-media koran atau majalah internal asosiasi juga boleh. Yang penting menyebutkan bahwa BPR menghapus kredit atas nama ABC dan seterusnya. Tapi kalau masih hapus buku kan nggak mungkin semua ini dilakukan, ya. Makanya kantor pajak ketika tidak membolehkan hapus buku, maka konsekuensinya ketika pemulihan PPAP, kita pun tidak perlu mengakuinya sebagai pendapatan. Karena kalau treatment kita itu kan kalau hapus buku kita catatnya adalah cadangan pada kredit. Ternyata dia nyicil nanti. Kan kita masuknya ke pendapatan. Nah, ini kemudian kita harus koreksi negatif. Keluarkan juga pendapatannya. Ya. Karena hapus bukunya dulu tidak boleh diakui, maka dikeluarkan. Ya, jadi biaya nggak diakui, maka pendapatannya pun juga tidak bisa diakui. Ya, demikian Pak Wayan, semoga membantu. Ya. Baik, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti acara ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh narasumber dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Febrianti Rahman Anjari mewakili kru yang bertugas pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.